Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama, dan juga mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan mengkaji dan mendalami tentang pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara khusus kita nanti akan coba dalami sebenarnya pemikiran fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bagaimana. Topik ini penting untuk kita coba angkat, terlebih kita baru saja merayakan milad Muhammadiyah ke 112. Usia Muhammadiyah sudah 1 abad lebih 12 tahun. Usia yang cukup apa? Cukup panjang gitu. Kenapa kok topik ini penting? Ya, nanti kita akan coba lihat apa yang melatar belakangi Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah gitu. Dan juga tokoh-tokoh yang menginspirasi Mbah Ahmad Dahlan itu siapa saja gitu. Dan nanti secara khusus kira-kira Mbah Ahmad Dahlan itu fikihnya bermadzhab Syafi'i atau sudah mengarah kepada fikih tajdidi. Fikih apa? Pembaruan. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari apa yang pernah dipidatakan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur di salah satu pidatonya beliau pernah mengungkap atau menjelaskan fase perkembangan tasyri' di dalam Islam. Fase perkembangan apa? Tasyri' di dalam Islam. Kiai Haji Mas Mansur itu tokoh yang cukup penting. Tokoh yang cukup apa? Penting. Beliau backgroundnya ya sama dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Yang lebih menarik, beliau itu teman akrabnya Kiai Haji Wahab Hasbuh. Kiai Haji Wahab Hasbuh siapa, Pak? Salah satu dari pendiri NU, Mbah Wahab Hasbuh itu. Beliau teman akrabnya. Dan Kiai Haji Wahab Hasbuh itu sering melakukan perdebatan dengan kaum muda, termasuk dengan Ahasan. Nanti suatu saat kita coba angkat, Pak, tentang perdebatan talqin antara Ahasan dengan Kiai Haji Wahab
Hasbuah. Itu sangat menarik itu. Perdebatan tentang apa? Talqin mayit, Pak, setelah dikubur. Dan juga isu-isu yang lain termasuk usoli gitu. Usoli itu kan dulu menjadi politik identitas yang cukup lama, Pak ya. Masa kecil saya itu usoli itu masih sering apa? Diperdebatkan gitu. Ya. Kiai Mas Mansur yang awal backgroundnya ya sama dengan ulama-ulama yang ada di Nusantara dan bahkan menggagas studi klub, yaitu komunitas kajian bicara tentang agama dan politik di Surabaya. Nanti ini yang menginspirasi lahirnya LBM, Lembaga Bahsul Masail, itu tradisi intelektual yang dimiliki oleh para kiai atau kaum tua atau yang ada dalam wadah apa? NU. Kiai Mas Mansur setelah banyak berdiskusi dengan Kiai Ahmad Dahlan, karena dulu Mbak Ahmad Dahlan itu tablignya sampai Surabaya. Ketika tablik di Surabaya, malamnya itu nginap di penginapan atau sekarang di hotel. Maka Kiai Mas Mansur karena mengikuti tabliknya Mbak Ahmad Dahlan, berusaha untuk menawarkan kepada Mbak Ahmad Dahlan supaya tidak usah nginap di hotel, tapi disuruh nginap di rumahnya. Oleh sebab itu Kiai Mas Mansur punya kesempatan yang banyak untuk berdiskusi dengan Kiai Ahmad Dahlan. Dari diskusi-diskusi ini, Pak, Kiai Mas Mansur tertarik untuk masuk Muhammadiyah. Untuk masuk apa? Muhammadiyah. 1921 Kiai Mas Mansur masuk Muhammadiyah. Ketika Kiai Mas Mansur masuk Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan ngomong apa? Wis tak cekel sapu kawate Surabaya. Wis tak cekel apa? Sapu kawate Surabaya. Kiai Mas Mansur disebut atau digelari sapu kawat. Sapu kawat itu maksudnya apa, Pak? Orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Sapu lidi saja sampah tetap habis, Pak. Apalagi ini sapu kawat. Menunjukkan tokoh yang sangat kuat gitu dalam intelektualnya dan juga pengaruhnya, memiliki karismatik di masyarakat apa? Surabaya gitu. Ya, akhirnya Muhammadiyah berkembang di Surabaya. Dan dalam perjalanannya Kiai Mas Mansur ini memiliki ide-ide yang sangat progresif, Pak. Di antaranya mengusulkan supaya di Muhammadiyah ada majelis yang mengurusi tentang keagamaan. Diusulkan adanya majelis tasyrik gitu. Majelis apa? Tasyrik. Tapi kemudian disepakati menjadi majelis tarjih gitu. Dulu nama yang diusulkan Kiai Mas Mansur itu majelis tasyrik. Tasyrik itu majelis yang membuat undang-undang atau legislatifnya, Pak. Tapi nama yang disepakati ketika itu menjadi apa? Majelis tarjih. Dan kayaknya Mas Mansur ini penting untuk kita dalami, Pak, karena kita di Muhammadiyah itu sanad atau akar keilmuannya itu nggak begitu nampak ya. Pokoknya yang penting Quran dan hadis itu selesai, Pak. Tapi sanad-sanad keilmuan yang nyambung ke ulama Muhammadiyah itu jarang diperhatikan. Sehingga mayoritas warga Muhammadiyah ketika ditanya Kiai Mas Mansur, pemikirannya satu saja tentang apa gitu. Ya rata-rata nggak tahu itu. Gitu ya. Kiai Mas Mansur dalam salah satu pidatonya itu menjelaskan ada fase perkembangan tasyrik
perkembangan apa? Hukum Islam. Dibagi menjadi 6 fase. Yang pertama fase hayat Nabi, maksudnya Nabi masih hidup. Segala persoalan ketika Nabi hidup, Pak, itu direspon oleh wahyu. Al-Quran masih dalam periodisasi turun atau nuzul, Pak. Dan ketika sahabat punya masalah, ya mufti pemberi fatwanya ya Nabi, sehingga tidak ada problem ketika itu. Semuanya dijawab oleh wahyu. Al-Quran turun, Nabi ketika menjelaskan agama itu juga apa? Wahyu. Makanya Nabi bilang, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu. Ketahuilah bahwasanya saya dikasih sesuatu yang semisal Al-Quran. Maksudnya Nabi juga dikasih apa? Wahyu. Qul innama ana basyarun apa? Mithlukum yuha ilayya gitu. Ada sisi kewahyuan yang dimiliki oleh Nabi, meskipun Nabi itu manusia biasa. Setelah itu fase yang kedua disebut Asru al-Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin itu Abu Bakar As-Siddiq, terus apa? Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib itu. Yang mereka adalah sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad. Berarti urutan umatnya Nabi Muhammad yang terbaik itu ya sesuai dengan urutan kekhilafan. Makanya ketika Nabi sakit, yang diminta jadi imam siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq gitu. Meskipun itu perdebatan yang imamnya itu Nabi atau Abu Bakar. Yang jelas Abu Bakar memiliki kedudukan yang luar biasa. Salat yang menjadi rukun Islam yang kedua, Pak. Dan juga awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah itu diserahkan ke Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah memahami ini indikasi kalau Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berhak menduduki kekhilafan setelah Nabi wafat atau meninggal lah, gitu. Terus setelah itu masa yang diistilahkan sebagai asru sighari as-sahabah wa kibaru tabi'in. Masa sahabat junior dan tabi'in senior, Pak. Dan masa ini Islam mulai apa? Berkembang, tidak hanya di Mekah Madinah tapi sudah masuk ke wilayah yang lain, Pak. Nyampe Syria, nyampe Mesir, nyampe Persia, Syam, Irak dan seterusnya ya. Setelah itu masa perkembangan fikih. Dan setelah itu masa munculnya al-madhahib al-arba'ah, madhab 4. Yang pertama madhab Hanafi yang didirikan oleh siapa? Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit, yang meninggal tahun berapa, Pak? 150 Hijriah. 150 Hijriah. Ketika Al-Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i apa? Lahir, Pak. Jadi lahirnya Imam Syafi'i 150 Hijriah. Meninggal tahun berapa, Pak? Enggak hafal Imam jenengan. Kalau Imam Bonjol, Pak, Imam Bonjol saja. Imam Samudra? Enggak tahu juga ya. Kalau Imam Solihin enggak teko. Imam Syafi'i lahir 200, kok lahir, meninggal 204, Pak itu. Lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki yang didirikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas. Kemudian mazhab ketiga adalah mazhab
Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy dari suku Quraisy, yang mazhabnya notabene-nya diikuti oleh mayoritas penduduk atau umat Islam di Indonesia, di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Dan 4 mazhab ini punya sanad keilmuan karena mereka adalah guru murid itu, Pak. Mazhab yang termuda mazhab Hambali, Imam Ahmad itu punya gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu ahli hadis, Imam Syafi'i ahli fikih. Itu saling apa Pak? Take and give, saling melengkapi. Imam Syafi'i kalau ingin tahu sanad hadis tanya ke Imam Ahmad. Tapi hadis itu tidak hanya diriwayatkan, dilafadzkan, Pak, butuh dipahami. Butuh apa? Dipahami. Kayak Al-Quran itu, dengan baca Quran ya baca, tahu artinya tahu, tapi cara memahaminya tentu beda antara orang alim dengan yang tidak. Al-Fatihah itu kalau yang mengupas betul-betul alim, Pak, itu bisa bertahun-tahun nggak selesai itu. Kalau jenengan suruh ngupas Al-Fatihah ya mau diterjemah tok. Suruh ngomong 1 jam Al-Fatihah wis entek. Nah, Imam Syafi'i itu ahli dalam memahami hadis. Tapi kalau Imam Ahmad dalam riwayat hadis, tahu ini hadisnya sahih atau tidak. No. Kemudian Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Di usia beliau 10 tahun itu sudah hafal Al-Muwatta. Muwatta itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, Pak, itu. Imam Malik itu. Makanya mazhab Maliki itu rujukannya kitab apa? Al-Muwatta itu. Al-Muwatta itu. Yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, Pak. Ada Tamhid, ada Al-Istidkar, itu saya punya itu syarahnya itu. Terus Al-Imam Syafi'i juga punya sanad ke mazhab Hanafi, tapi tidak secara langsung lewat Al-Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i pernah ketemu Imam Abu Hanifah atau enggak, Pak? Pernah atau enggak? Jenengan bisa jawab berarti dengerin betul-betul tadi. Oh, kan jawabannya betul. Meninggal Imam Abu Hanifah itu meninggal 150. Imam Syafi'i lahir, gimana mau ketemu kan itu. Ya berarti Al-Imam Asy-Syafi'i enggak pernah ketemu Al-Imam Abu Hanifah. Tapi beliau juga punya sanad ke mazhab Hanafi lewat salah satu dari 2 sahabatnya Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu punya 2 sahabat, Pak. Yang pertama Ibrahim Ya'qub Al-Qadhi, yang kedua Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam apa? Syafi'i itu. Imam Malik itu ulama juga kaya, Pak, gitu. Juga apa? Kaya. Imam Syafi'i dulu awalnya nggak suka ulama kok kaya, itu mesti uangnya penuh dengan syubhat. Dia iskal itu ragu. Tapi ketika beliau pindah ke Irak, Pak, berguru kepada Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, itu juga kaya, melebihi Imam Malik gitu. Kalau ngitung uang itu di depan meja, Pak, di depan orang lagi. Kemudian pernah ditegur oleh Imam Syafi'i, ya Imam, engkau ini alim tapi menghitung uang kok di depan apa? Depan meja gitu, di depan orang gitu. Tapi jawabannya, kalau orang alim memegang uang
itu pasti digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau uang segini banyaknya dipegang oleh orang nggak jelas, Pak, dibikin apa, Pak? Ngeslot, togel juga dan seterusnya ya. Kan lebih baik dipegang oleh orang yang soleh itu. Alasannya juga logis, Pak. Sehingga ulama itu ya ada yang kaya, ada yang miskin. Imam Syafi'i termasuk nggak kaya, Pak, gitu. Dan Imam Ahmad nggak gila jabatan gitu. Maksudnya dulu dijadikan qadhi itu hakim, dibayar, tapi rata-rata imam madhab ini kan nggak ada yang mau, lebih fokus pada ilmu. Tapi zaman sekarang, Pak, itu orang itu menekuni ilmu tidak dihormati orang lain. Beda dengan punya jabatan, meskipun bodohnya maksudnya ilmunya biasa saja, Pak, itu lebih dihormati. Tapi imam mazhab ini nggak ada pejabat, Pak, itu maksudnya dihormati ya betul-betul karena keilmuannya ya. Tapi zaman sekarang kan sudah mulai bergeser, Pak, melihat orang ya jabatannya, meskipun ngomongnya gak teteh tetap diundang, Pak. Ngajine ya podo ambil kiai. Nah, kita kembali ke topik kita ya. Nah, setelah itu disebut dengan masa taklid buta. Masa taklid buta itu ditandai dengan insidat babil ijtihad. Bahwasanya pintu ijtihad itu tertutup. Hanya hukum-hukum itu, Pak, itu sudah dianggap final. Maksudnya ijtihad yang berkaitan dengan hukum Islam sesuai yang ada dalam kitab-kitab mazhab atau yang kita istilahkan kitab kuning. Nah, kenapa? Karena dianggap tidak ada orang yang alim selevel imam 4, Mbak. Nah, sehingga kalau tidak selevel imam 4 ya dianggap tidak level untuk berijtihad. Sehingga pada masa taklid buta itu orang hanya berpegang kepada apa? Kitab kuning, dan fatwa para ulama tidak suka untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau di Indonesia ya masuk kitab kuning kok mbok apa, Pak? Mbok tantang awakmu luwih pinter ya kan ya. Ya enggak level, Pak, kalau diukur. Tapi kan tidak ada jaminan kalau seorang ulama itu dari A sampai Z selalu benar. Kan enggak ada, Pak. Yang A sampai Z yang betul itu ya hanya Nabi. Sehingga kalau kita ittiba kepada Nabi itu totalitas. Tapi kalau kepada ulama boleh ada beberapa permasalahan yang kita tidak sepakat. Tapi kalau kepada Nabi, saya enggak, dalam konteks ini saya enggak sepakat terhadap Nabi. Misalnya riswah, Pak, suap politik enggak boleh. Oh enggak, saya enggak sepakat terhadap hadis riswah. Tidak sepakat terhadap Nabi, boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh, enggak boleh. Tapi kalau tidak sepakat terhadap penafsiran ulama mungkin boleh. Ketika punya dalil. Ya, tapi kalau tidak sepakat kepada Nabi ya tidak boleh itu. Itu apa, Pak? Fase tasri yang disampaikan oleh siapa? Yaji Mas Mansur. Diakhiri dengan masa taklid buta, Pak. Masa taklid buta. Ketika itu kan pintu ijtihad apa? Tertutup. Kemudian ditambah lagi umat Islam, negara-negara Islam, Pak, itu dijajah oleh bangsa Barat. Sehingga ketika itu muncul gagasan-gagasan pembaruan Islam. Misalnya di Saudi ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dakwahnya lebih pada
fokus pada apa? Tauhid, pemurnian apa? Akidah itu. Kemudian di Mesir itu ada 3 serangga itu. Muhammad Syekh siapa Pak? Jamaluddin Al-Afghani, terus punya murid siapa? Syekh Muhammad Abdul, terus punya murid Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Jamaluddin Al-Afghani itu seorang politisi Pak. Dia dakwahnya ingin menyatukan negara-negara Islam. Tapi kalau Syekh Muhammad Abdul itu lebih melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Barat. Kenapa kok Barat maju, negara Islam apa? Mundur. Sehingga beliau punya kesimpulan yang cukup ekstrim, Pak. Katanya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu nggak bisa maju ya karena ditutup oleh umat Islam sendiri. Sehingga yang problem itu bukan agamanya, tapi umat Islam sendiri itu yang menjadikan Islam tidak bisa maju. Sehingga kesimpulan beliau ketika beliau berkunjung ke Perancis, Pak, beliau punya statement yang ekstrim juga. Ra'aitul Islam bidunil muslimin. Saya melihat ada nilai-nilai Islam tapi kosong dari orang yang beragama Islam. Maksudnya di Perancis nilai-nilai kemajuan Islam itu ada. Pendidikannya maju. Ilmu pengetahuan berkembang, Pak. Tapi orang muslim tidak ada. Tapi ketika Muhammad Abduh melihat kondisi umat Islam di Mesir dan yang lain, ra'aitul muslimin semuanya Islam. Tapi bila biduni Islam, tanpa ada nilai-nilai apa? Islamnya itu. Kalau di Indonesia ya Islam apa? Islam KTP, semuanya Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak apa? Tidak memiliki nilai-nilai apa? Keislaman. Muhammadiyah juga nanti ke sana, Pak. Semuanya ber-MBM, tapi juga tidak paham Muhammadiyah. Kira-kira juga gitu, Pak. Betul atau enggak? Dan kemudian pemikiran-pemikiran pembaruan ini juga masuk di apa? Di Indonesia, karena di Indonesia ketika itu juga mengalami taklid buta dan juga apa, Pak? Kenapa umat Islam tidak maju apalagi di bawah kolonialisasi apa? Belanda. Sehingga di Indonesia muncul ada kaum tua dengan kaum apa? Muda itu. Kaum tua itu yang madhabi, yang kaum muda apa? Dia tidak madhabi, dia tajdidi, menerima gagasan-gagasan apa? Pembaruan, termasuk menerima jargon aruju ilal Quran was sunnah, untuk kembali pada Quran dan sunnah. Nanti kaum muda ini yang mana mereka mendirikan jamiah atau persyarikatan, maka lahir Muhammadiyah, Persis Persatuan Islam, dan Al-Irsyad, Pak. Bagaimana gambaran taklid di Indonesia, Pak? Jangan bisa lihat di HPT halaman yang paling belakang, Pak. Di belakang HPT jilid 1 itu ada penerangan tentang hal tarjih, Pak. Coba. Betapa taklid buta itu sudah ada di Indonesia, Pak. Saya bacakan sini ya. Jadi penerangan tentang hal tarjih ini nukilan dari SM Suara Muhammadiyah tahun 1936. Tahun berapa? 1936. Baiklah, kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan paham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah. Jadi perdebatan tentang permasalahan agama, Pak, kunut itu bid'ah atau tidak, gitu. Masyru' atau ghair masyru' itu sudah ada sejak sebelum lahirnya
Muhammadiyah itu. Setelah Muhammadiyah lahir juga masih ada, Pak. Sampai kiamat juga masih ada. Ya, karena itu wilayah apa, Pak? Ijtihad ya. Sebab-sebabnya banyak. Di antaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama. Berarti kalau sudah pendapat Imam A, Imam B sudah tidak boleh dibantah, Pak. Atau yang tersebut di suatu kitab. Nah. Misalnya ada hadis yang maudhu', Pak, palsu tentang maulid Nabi yang pernah kita kaji itu. Contoh yang jenengan bisa pahami. Hadisnya bagaimana? Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa yang mengagungkan maulidku, saya akan memberi syafaat baginya di hari kiamat. Apakah hadis ini disebutkan di kitab kuning? Iya, disebutkan di dalam kitab apa, Pak? Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud. Siapa mengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Apakah kita selevel Imam Syekh Nawawi Al-Bantani? Tidak, sama sekali tidak, Pak. Itu jauh sekali. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur. Bukan bainas sama'i wal ar. Sangi sore sangi sore pol. Tapi bukan berarti kita harus menerima apa yang didawuhkan oleh Mbah Yai Nawawi Al-Bantani gitu. Ini disebutkan di mana? Di kitab kuning. Pengarangnya ya jauh alim daripada kita itu. Kita nulis kitab kuning saja nggak bisa, Pak. Mocoe kangelen kok apa maneh nulis. Tapi bukan berarti harus menerima, Pak. Itu. Kan bisa jadi ada ulama yang punya pendapat lain bahwasanya hadis ini la aslalahu, nggak ada sumbernya, berarti maudhu' palsu. Kalau palsu kan nggak wajib diterima gitu. Nah, di sini, Pak, dikatakan dengan tidak suka menghabisi perselisihan itu dengan musyawarah atau kembali kepada Al-Quran, perintah Tuhan Allah, dan kepada hadis sunnah Rasulullah. Berarti Muhammadiyah apa? Mengajak kitab kuning dan pendapat ulama itu boleh diuji apa? Kebenarannya dengan kembali pada Quran dan sunnah itu. Itu berarti apa, Pak? Jargon untuk kembali pada Quran dan sunnah itu. Terus, Pak, 1912 langsung kita ke situ, Pak. 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tanggal berapa, Pak? 1912 ya. Enggak, maksudnya tanggalnya 18 November, jenengan masih ingat. 18 November 1912. Tapi yang mengusulkan nama Muhammadiyah itu, nama Muhammadiyah itu bukan dari idenya Mbah Ahmad Dahlan. Ada seorang muridnya yang mengusulkan nama tersebut. Siapa, Pak? Siapa? Suja siapa, Pak? Kaji Suja. Haji Suja ya. Ya memang salah satu muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Kiai Haji Suja. Itu tokoh PKU, Pak itu. Tapi ini yang lain. Pemegang nomor MBM yang pertama, Pak. Rustam siapa, Pak? Yaitu Kiai Haji Sangidu, Pak. Sangidu. Nah, itu yang mengusulkan nama Muhammadiyah itu. Sangidu. Enggak, di Bojonegoro enggak ada ya nama Sangidu itu.
Oh, Sawijan ada. Nah, itu. Nah, itu yang mengusulkan nama Muhammadiyah. Karena dianggap Muhammadiyah ini bagus, Pak, kan? Seperti Muhammad, kalau kita pengikut Nabi Muhammad ya Muhammadiyah. Sehingga setiap warga Muhammadiyah pasti apa? Mengikut Nabi Muhammad. Tapi belum tentu pengikut Nabi Muhammad itu nggak guyonan-guyonan, Pak, gitu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu backgroundnya sebenarnya bagaimana gitu? Di buku Kiai Haji Raden Hajid, Pak, bukunya kecil ini, kalau bisa jenengan beli itu. Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Kiai Haji Raden Hajid itu murid termudanya Mbah Ahmad Dahlan. Beliau lulusan Pondok Termas, Pak. Termas itu mana? Pacitan. Setelah lulus di sana, beliau 6 tahun itu mulazamah. Bosone teman-teman salafi ya. Mulazamah itu apa, Pak? Mengembara. Itu belajar ke Mbah Ahmad Dahlan, belajar macam-macam dikintili gitu loh, Pak. Kayak Abu Hurairah ngintili Rasulullah gitu. Selama 6 tahun sampai Mbah Ahmad Dahlan meninggal 1923. Beliau menulis pemikiran-pemikiran keagamaannya Mbah Ahmad Dahlan itu dalam buku ini gitu. Ya karena Mbah Ahmad Dahlan itu beda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pak. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu produktif. Beliau banyak menulis kitab. Tapi Mbah Ahmad Dahlan itu aksi itu. Ngomongnya enggak begitu banyak, Pak. Kalau ngomong dijiwai gitu, itu Mbah Ahmad Dahlan gitu. Bicara agama itu serius, gitu. Mungkin enggak suka canda gitu. Makanya di Muhammadiyah kadang-kadang juga seneng guyon, Pak. Mbah iso guyon mbah gak. Kaku, Pak ya. Serius, Pak ya. Tapi anak sing iso guyon yo kenemenen, Pak, malah rane isine. Isine guyon tok. Aduh. Mbah Ahmad Dahlan itu ketika bicara akhirat, Pak, dijiwai gitu. Bicara tentang surah An-Naba, Pak, itu seolah-olah ya besok itu ya terjadi kiamat. Itu sosok Mbah Ahmad Dahlan itu serius dalam beragama dan juga aksi gitu, Pak. Nah, ini masih kita warisi, Pak. Muhammadiyah itu kan aksi, Pak, kan gitu. Mbah Ahmad Dahlan di masa awalnya itu kitab yang beliau baca, ini menurut keterangan Kiai Haji Raden Hajid, Pak, ya kitab-kitab beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Secara fikih ya fikih Syafi'i. Secara akidah ya Asy'ari. Kalau kitab akidah Asy'ari ya misalnya belajar Aqidatul Awam. Terus apa, Pak? Belajar Jauharatut Tauhid. Mbah Ahmad Dahlan itu sangat bisa dipastikan, Pak, belajar kitab Jauharatut Tauhid. Karena beliau pernah nyantri ke Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu menerjemahkan kitab Jauharatut Tauhid, Pak, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Laqani ke dalam bahasa apa? Jawa Pegon, Pak. Namanya Sabilul Abid, Pak. Namanya apa? Sabilul Abid. Itu saya punya itu dalam Pegon. Karena Mbah Ahmad Dahlan kan satu guru dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika di Semarang belajar ke Mbah Soleh Darat itu. Di Madura juga iya, belajar ke Syekhuna Khalil. Ketika di Mekah itu juga sama-sama ke Mekah, Pak. Cumanya ketika di Mekah agak beda. Kalau Mbah Ahmad Dahlan itu lebih mulazamah kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau.
Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih banyak berguru ke Syekh Mahfud At-Turmusi, Pak. Ulama ahli hadis itu yang tinggal di Hijaz atau Mekah, Pak, itu ya. Dan bedanya apa? Kita coba lihat, Pak, itu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabu, Pak. Beliau mazhabnya Syafi'i, tapi terbuka terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan. Suka baca tafsir Al-Manar. Terus apa, Pak? Majalah Al-Manar yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Rasyid Ridho, yang isinya menjelaskan pemikiran-pemikiran gurunya, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabu, ini penting, Pak. Kenapa kok disebut khatib, Pak, gelarnya? Khatib itu kan tukang pidato, Pak, tukang khutbah. Syekh Ahmad Khatib ketika itu menikah dengan putrinya ulama Hijaz sana, Pak. Seorang ulama punya menantu dari Jawa, Pak. Atau dulu kan disebut Jawa, meskipun Minangkabau itu Sumatera kan itu. Jadi semua Nusantara ini dulu disebut Ashabul Jawiyin, Pak. Orang-orang Jawa, meskipun sekarang Jawa yang menjadi Pulau Jawa ini, Pak. Tapi kalau dulu semua yang di Nusantara itu Jawiyin, Pak. Berarti termasuk Malaysia, Singapura dan Brunei. Dia cek, Pak. Menantu Jawa itu sudah orangnya kecil atau enggak, Pak? Kecil, manusia terpendek dibanding negara yang lain. Apa istimewanya? Ditambah yaquluna hayyah. Yaquluna hayyah itu apa? Suka makan ular. Orang Jawa itu suka makan apa? Ular. Kesimpulan ini dari mana, Pak? Karena hayyah, belut itu, Pak, belut. Itu kalau dulu digambar, Pak. Dulu kan belum ada colorful ya. Belum ada yang hitam, putih. Itu kan pasti sama, Pak. Apa bedanya belut dengan ular? Kan kalau digambar kan sama, Pak. Tapi sebenarnya beda. Belut halal, ular haram. Apa sih hebatnya punya menantu dari Jawa? Tapi mertuanya, Pak, oh jangan diejek gitu. Meskipun Jawa, bahasa Arabnya fasih gitu. Teman-temannya, Pak, nggak percaya gitu. Masa iya sih gitu. Ya coba saja diuji. Nanti kalau pas khutbah Jumat suruh naik mimbar, suruh khutbah, nggak usah kasih tahu, nggak, apalagi tag, Pak. Yang nggak ada tag, nggak dikasih tahu, nggak kayak jenengan itu. Wis seorang khutbah setahun ada wis dijadwal kok. Persiapannya setahun ini. Khutbah cek moco salah menisan. Padahal setahun doa itu persiapannya. Tapi itu diuji. Nggak dijadwal, nggak dikasih tahu, nggak kasih ditek, langsung suruh naik. Ternyata, Pak, khutbahnya luar biasa. Padahal ini pakai bahasa Arab, dia orang Sumatera. Ini bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Itu lebih susah itu. Ketika itu yang ikut sholat Jumat, Pak, pada terheran-heran, masa bukan orang Arab kok ngomongnya melebihi orang Arab. Lah sejak itulah beliau disebut khatib, makanya disebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabu. Itu. Dan ini yang menginspirasi Mbah Ahmad Dahlan, Pak. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan itu ya terbuka terhadap pemikiran pembaruan itu. Lah, tapi kalau Hadratus Syekh atau Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mulazannya ke Mahfud At-Turmusi, makanya beliau ahli
hadis Pak itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan ahli hadis. Dulu ngulang Sahih apa Pak? Bukhari itu, Sahih Bukhari itu. Tapi sayangnya apa Pak? Dari Jombang kok sekarang nggak begitu terkenal Pak ya. Dulu terkenal sebagai apa? Ahli hadis itu. Nah, ketika pulang ke Indonesia itu dakwahnya beda. Terus sekarang Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau kita lihat backgroundnya tadi ya tidak berbeda dengan background yang dimiliki oleh ulama-ulama Indonesia. Secara fikih bermadzhab apa? Syafi'i. Tapi yang menarik dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak, beliau terbuka terhadap pemikiran pembaruan ya. Dan di setiap rapat tahunan atau dulu disebut kongres Pak, sekarang menjadi muktamar ya. Kiai Ahmad Dahlan wasiatnya apa? Supaya warga Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah. Itu saja yang didengungkan itu. Itu menunjukkan Kiai Ahmad Dahlan meskipun bermadzhab Syafi'i dia tidak taklid, tidak apa? Taklid itu. Dia mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak, yang berkaitan dengan fikih gitu, itu Kiai Ahmad Dahlan sudah melakukan pelurusan arah kiblat. Ini ceritanya mutawatir Pak di kalangan Muhammadiyah Pak ya. Nah, itu mulai dari pelurusan arah kiblat di Masjid Agung Pak, tapi ditolak, pindah ke Langgar Kidul. Langgar Kidul tahu Pak ya? Hah? Langgar Kidul Kauman, Langgar Kidul Kauman. Bukan Langgar Kidul Jenengan itu. Langgar Kidul Kauman itu. Masjid Agung ke dalam Pak. Saya nggak tahu, cuma arahnya kemana itu saya agak bingung ya. Nah, di sana menjadi cagar budaya itu loh Pak ya. Nah, yang di atas itu kan tingkat toh, itu ada juru kuncinya Pak. Di atasnya itu masih ada bekas dulu Pak, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan meluruskan arah apa? Arah kiblat itu, arah kiblat itu. Ya, karena Kiai Ahmad Dahlan itu pakar dalam ilmu apa? Falak Pak, ilmu falak. Dan juga Kiai Ahmad Dahlan diceritakan itu sudah menggunakan hisab gitu. Menggunakan apa? Hisab gitu. Tapi hisabnya Kiai Ahmad Dahlan itu apakah hisab hakiki wujudul hilal atau hisab imkanur ru'yah atau qoblal fajri atau qoblal ghurub dan seterusnya Pak, itu belum jelas itu. Tapi yang jelas ada dokumen yang menyatakan kalau Kiai Ahmad Dahlan itu sudah menggunakan hisab. Ya, meskipun kalau kita telusuri Pak itu di majelis tarjih hisab itu sudah dimunculkan itu 1932 Pak. 1932 ketika menjelaskan kalau terjadi kontradiksi antara hisab dan ru'yah, itu yang didahulukan yang mana? Yang ru'yah Pak. Tapi 1932 berarti yang digunakan ru'yah. Tapi di Kitabus Siyam kita Pak, Kitabus Siyam, yaitu putusan Muktamar Khususi ke-28 Medan 1939. 19 berapa? 39. Di Kitabus Siyam kita sudah dijelaskan dalam menentukan bulan Ramadan itu yang pertama pakai apa? Biru'yatil hilal, dengan ru'yah. Yang kedua syahadati adlin, persaksian orang adil. Yang ketiga istiqmal, menggenapkan usia bulan Sya'ban menjadi 30. Yang terakhir Pak, au bil hisab, atau dengan hisab. 1939. Kiai Haji Marzuki Mustamar Pak bilang
Au bil hisab itu enggak ada di dalam HPT cetakan pertama. Itu hoax, Pak itu. Meskipun dia bawa saksi, Pak. Baca, jenengan saya suruh baca. Enggak ada au bil hisab toh. Oh, HPT cetakan pertama itu cetakan 1969, Pak. 1969. Putusan Kitabus Syam 1939. Itu kan aneh tuh Pak. Itu memaksakan kesimpulan gitu. Meskipun datanya nggak ngomong semacam itu, dipaksa-paksa kan itu. Itu pembodohan Pak, pembodohan itu. Pembodohan. Nah, artinya kalau Muhammadiyah menerima hisab, memang yang meletakkan pondasinya siapa Pak? Haji Ahmad Dahlan. Itu pemikiran fikih Haji Ahmad Dahlan. Terus berikutnya Pak, pemikiran fikih yang berkaitan dengan ibadah makhdhoh. Jangan lihat di bukunya Kiai Haji Raden Hajid ya. Ini di halaman 101 Pak. Di antara ibadah-ibadah yang disebut sebagai bid'ah yang pernah diberantas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu yang nomor 5 Pak. Salat qobliyah 2 rakaat sebelum salat Jumat. Salat qobliyah 2 rakaat sebelum salat qobliyah 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat Jumat. Salat Jumat Pak, kok salat subuh. Itu secara umum kan dipraktikkan di masyarakat Pak. Di masyarakat adzan Jumat itu dua kali. Adzan pertama, setelah itu qobliyah Jumat 2 rakaat. Setelah itu baru Bilal Pak, itu menyerahkan tongkat nasihat. Terus baca itu Pak, ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu idza qulta li sahibika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lagut ansitu wasma'u wa ati'u ya rahimakumullah. Kayak gitulah kira-kira gitu. Itu kan baru khotib naik mimbar, setelah itu baru azan yang kedua. Tapi ada sholat qobliyah apa? Jumat. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak, nanti juga dikuatkan oleh majelis tarjih. Sholat qobliyah Jumat 2 rakaat itu tidak ada dasarnya. Meskipun mazhab Syafi'i pakai alasan kias Pak, dikiaskan sholat zuhur, dikiaskan sholat apa? Zuhur. Kalau sholat zuhur itu kan ada qobliyah, bisa 2, bisa 4. Nah, karena Jumat itu mengganti zuhur, berarti ada qobliyah Jumat 2 rakaat itu. Tapi Nabi pernah mempraktikkan atau enggak Pak? Tidak. Tidak Pak, apalagi di masjid itu. Kenapa? Karena Nabi itu ketika khutbah Pak, karena di zaman Nabi ketika Nabi ada ya beliau yang khutbah ya imam Pak, imam kan. Makanya hadisnya Pak, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu, bukan wal khatibu Pak. Yaktub berarti yang khutbah ya imam. Tapi dalam perkembangannya karena double itu kadang juga berat Pak itu. Kadang-kadang juga ada bacaan Qur'annya bagus nggak bisa khutbah, bisa khutbah nggak bisa ngimami gitu. Kadang gantian. Tapi itu tetap sah Pak, tetap sah itu. Di putusan tarjih juga membolehkan ya. Tapi di zaman Nabi yang khutbah ya imam, makanya hadisnya pakai imam. Nabi itu datangnya paling awal atau paling akhir? Hah?
Akhir Pak, berarti kayak jenengan ya. Berarti kita mengikuti Nabi Pak ya. Akhir carry lagi mengikuti Nabi pokoknya. Nabi itu ternyata datangnya paling akhir Pak. Gitu. Kalau Nabi datang ke masjid itu pas waktu mancing sholat zuhur. Nabi tidak tahiyatul masjid, langsung naik ke mimbar gitu. Itu. Kira-kira Pak di sini kapan Nabi qobliyah Jumat Pak? Di rumah, bisa juga di rumah. Kalau mau dicari-cari dalilnya Pak. Tapi prakteknya yang qobliyah Jumat di masjid atau di rumah Pak? Di masjid. Nggak ada yang qobliyah Jumat di rumah itu Pak. Penting qobliyah Jumat di rumah apa Pak? Potensi carry kok. Wong qobliyah itu harus nunggu adzan. Padahal sing teko Jumat sunah ya Bapak, tabkir mendatangi sholat Jumat pagi. Maksud jenengan ngenteni adzan itu qobliyah Jumat ning omah saya lagi budal yo carry kabeh Pak nek ngono. Sehingga hanya kemungkinan Nabi di masjid, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Sehingga ya qobliyah Jumat itu tidak ada dalil secara khusus. Tapi di majelis tarjih Pak, disunahkan sholat qoblal Jum'ah, bukan qobliyah loh. Kalau qoblal Jum'ah itu berarti sebelum imam naik mimbar, sebelum adzan Jumat. Karena sholat Jumat itu kita disunatkan tabkir Pak, mendatangi masjid berpagi-pagi. Makanya ada hadis yang cukup terkenal Pak. Waktu pertama kayak korban apa Pak? Onta. Waktu kedua sapi. Waktu ketiga Pak? Wedus. Waktu keempat ayam. Betul oleh Pak ya korban pitik. Ini bicara ganjaran Pak, bila ganjaran Pak. Terus waktu kelima Pak, ndok. Keenam, sangi sore ndok Pak. Skenek. Oh, ndok itu menu apa Pak? Menu terakhir itu. Tapi nek wong Jawa nek kita masih ada Pak. Cek enek tahu, cek enek tempe itu sangi sore ndok. Tapi nek wong Arab ndok iki paling akhir. Makanya Nabi nggak meneruskan mandok itu paling terakhir. Dan di sana dikatakan faida kharajal imamu, kalau imam sudah datang, wa hadaratil malaikah, para malaikat itu juga masuk masjid Pak. Yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah. Wis gak ngopeni sing keri beno keri ya wis gak usah dicatet salah dhewe kan ngono. Enak ngrungokno khutbah, tapi sing jenengan dikhutbahi malah ngantuk. Padahal malaikat iki ngemeno sing keri-keri gak diopeni Pak. Mergo napa? Ngrungokno khutbah sing jenengan tekone isuk wayahe khutbah ngantuk. Nah ya budale keri menisan lek ya. Malah nemen lek wis keri ngantuk menisan ya. Paling penak teko masjid langsung pas komat itu Pak, penak itu. Kan tetap sholat itu 2 rakaat Pak. Meskipun gak oleh khutbah. Oleh apa Pak itu? Gile ya. Nah, tapi di hadisnya itu dijelaskan kalau orang tadi Pak disunahkan tabkir ya, terus yang dilakukan di masjid apa gitu? Masuk toko masjid jam 10 Pak atau jam 11 mek opo? Nyapu wis sapu mbek karo takmir ngepel yo wis kabeh Pak. Masuk turu Pak. Digugah seneni karo takmir. Dan sehingga yang dilakukan apa ya sholat gitu.
Tapi sholat mungkin jenengan tahiyatul masjid 2 rakaat wis entek, Pak. Sholat apa nih? Padahal masih ada sholat yang lain. Ba'dal wudu. Terus apa, Pak? Sholat duha. Bisa juga diniatkan sholat intidhar menunggu imam. Terus apa, Pak? Sholat mutlak. Sholat mutlak itu pokoknya sholat gitu aja. Tapi lebih baik misalnya dengan 2 rakaat ya nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau sudah khotib masuk ke masjid dengan yang datangnya pagi-pagi terus sholat, Pak, boleh atau enggak? Tidak, kecuali sing mau, Pak, madzhab keri mau sing gak dihitung korban, liyane padha korban ganjarane kaya unta, kaya sapi, kaya apa, Pak? Wedhus dhewe gak korban dhewe, Pak, kalau ganjaran korban. Tapi tetap apa? Tetap apa? Dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat semacam ini ada. Tapi kalau qobliyah Jumat tidak ada. Paham napa mboten, Pak? Paham, Cek? Berarti kalau jenengan berangkat jam 11 tahiyatul masjid dulu. Terus mau ba'dal wudu ya angsal. Terus apa? Duha. Terserah, atau diniati sholat intidhar. Sak keselin jenengan. Di hadisnya kan hatta quddira lahu, sampai pekoi. Jangan pekoi bilang rakaat, Pak. Enggak, pekoi sholat bilang rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Terus napa, Pak? Duha 2 rakaat terus pegel, Pak, ya. Wis pegel yo 4. Kan sak pekoi kan. Misalnya sampai 8 ya berarti boleh ini. Pokoknya sak kuate ini. Sak kesele. Nabi umumnya nek kita 4 wis pegel, Pak, ya. Wis pegel napa dereng, Pak? Cukup ya. Kadang wis 2 rakaat ya wis. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Pak, sebelum kita tutup ya. Masih berapa menit, Pak? 8 menit ya. Di bukunya Ki Haji Raden Hajid itu, di antara bid'ah, mungkin bahasanya bid'ah, Pak, ya. Tapi nggak usah disebut bid'ah lah sekarang. Yang diberantas oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu adzan Jumat 2 kali. Kalau di kitab Sholatil Jamaah, Pak, di bab Sholatil Jumu'ah, di Muhammadiyah itu adzannya cuma sekali, Pak. Putusannya, Pak, wa idza jalasal imamu alal mimbar wa idza lam tatkalani jalasal lunggu sapa al imamu imam alal mimbari ing atase mimbar fal yu'adzin monggo becik adzan sapa ahadukum salah suwijine sira. Berarti adzan salat Jumat itu ketika apa, Pak? Imam sudah duduk di atas mimbar. Kalau adzan pertama kan imamnya belum di mimbar, Pak. Wong tongkatnya belum diserahkan, Pak. Sebelum naik mimbar serai tongkat dulu, Pak, itu. Sama Bilalnya itu. Nah, kenapa kok Muhammadiyah hanya 1 adzan, Pak? Atau Mbak Ahmad Dahlan sudah mengatakan 1 adzan? Karena berdasarkan hadis Imam Bukhari, Nasai, Abu Dawud dari Sa'ib ibn Yazid gitu. Di sana dikatakan kana nida'u yaumal jumu'ah, adzan itu di hari Jumat, Pak, awalhu, yang pertama kali idza jalasal imamu alal mimbar, ketika imam sudah naik di atas mimbar. Kapan ini? Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar, di masa Abu Bakar dan Umar. Berarti Nabi, masa Nabi, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana Utsmanu, maka tatkala masanya Utsman, Pak, wa kathuran nas,
Wa kathuran nasu, populasi umat Islam semakin banyak. Zada nambahi sapa Utsman an-nidaa ats-tsalitsa ing adzan sing nomor 3. Tapi Pak ala zawra ing atase zawra. Zawra itu apa Pak? Menara yang ada di dekat pintu pasar itu. Tujuannya Utsman apa? Populasi umat Islam sudah semakin banyak Pak. Orang juga disibukkan di pasar. Hari Jumat kalau nggak dikasih adzan pertama Pak, nanti apa Pak? Ya kayak kita Pak, sudah adzan lagi podo teko. Utsman itu karepe pokoknya nggak terlambat. Kisileng gini dino Jumat cepet-cepet apa? Yang persiapan menuju masjid. Pokoknya oleh unta, oleh sapi, oleh wedhus minimal ndok. Ojo sampai gak oleh apa? Oh ndok gak oleh kok. Itu ya. Itu maksudnya Utsman. Tapi kalau sekarang adzan pertama di mana Pak? Di masjid. Walam yakun lan ora ana li nabi kedue nabi ghairu muadzinin wahidin. Apa sakliyane apa kecuali muadzin satu muadzin. Maksudnya adanya cuma satu kali itu. Jadi footnote-nya Pak di tarjih kita ya. Wa nahnu al-Muhammadiyun. Kita adalah al-Muhammadiyun Pak. Muhammadiyun ini maksudnya mengikuti Nabi. Dan juga ada dua makna itu. Mengikuti Nabi karena praktikan Nabi cuma adzan sekali. Muhammadiyun yang kedua mengikutnya bayi amat dahlan alal amri alladzi alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Sehingga di Muhammadiyah tidak digunakan sunnahnya Utsman ibn Affan Pak. Kenapa? Utsman menambahi adzan yang kedua itu Pak. Adzan yang kedua tapi maksudnya pertama, atau yang ada yang bilang adzan yang ketiga. Soalnya adzan pertama kedua itu adzan pertama ketika khatib di naik mimbar, kedua qomat, ketiga di zawra di masa Utsman. Itu kan ada hajah Pak, ada kepentingan. Kalau di zaman sekarang ini di fatwa tarjih, secara umum kita kalau hari Jumat itu kan sudah tahu Pak, orang sekarang itu tanggal itu penting atau enggak? Penting. Dengan melakukan apapun tiap hari lihat apa Pak? Tanggalnya. Jam ada. Ya umumnya sholat Jumat itu kurang lebih ya jam 12 lah gitu. Kurang lebih ya. Sehingga enggak butuh adzan yang pertama. Logika Utsman Pak dulu. Kan belum zaman itu pengaturan waktu itu enggak kayak sekarang Pak gitu. Sehingga kalau kita di zaman sekarang itu secara umum hari Jumat ya umum sudah kita ketahui. Pelaksanaan sholat Jumat ya kurang lebih jam 12. Sehingga kita tidak membutuhkan adzan yang pertama. Oleh sebab itu di putusan tarjih dan juga di fatwa tarjih, adzan Jumat itu cukup sekali. Dan memang itu karena ittiba Nabi, mengikuti Nabi. Terus siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar ibn Khattab. Dan itu contoh bagaimana pemikiran fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid. Dan kita berkuat melalui putusan dan fatwa apa? Tarjih. Mungkin itu saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan atau kita cukupkan. Oke, monggo. Mereka mengaku-ngakukan mazhab. Sedangkan Imam mazhab sendiri itu sudah menyilahkan satu contoh tidak soal Hadis. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhab saya. Kalau pendapat saya tidak sesuai dengan
sunnah, maka buanglah pendapat saya dan pakailah yang sunnah. Tapi itu pernyataan semua imam mazhab. Tapi kenapa kok masih mengagung-agungkan padahal sudah menyilahkan supaya kembali kepada sunnah? Masih alasannya apa? Ya. Salah satu dari wawasan ketarjihan itu ada wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu atau ada mutaqayyid bi madhabin muayyanin, tidak terikat dengan mazhab tertentu. Alasan Muhammadiyah apa? Yang pertama, yang kita wajib ittiba itu ya ittiba'ul Quran dan ittiba'us sunnah, Pak. Dalilnya apa banyak? Wa ati'ullaha wa ati'u rasul. Ati'ullah itu ittiba'ul Quran. Wa ati'u rasul ittiba'u sunnah. Yang kedua hadis yang terkenal, Pak. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah was sunnati. Berarti yang wajib kita disuruh untuk ittiba itu ya kepada Quran dan sunnah. Sedangkan kepada selain Quran dan sunnah, Pak, tidak ada gitu. Makanya ketika Al-Quran bilang kita harus ittiba kepada ulil amri, Pak, itu kan ayatnya apa, Pak? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa kok enggak ada wa ati'ulil amri minkum, Pak? Karena ketaatan kepada ulil amri. Ulil amri itu maknanya diantaranya ulama, Pak, tidak hanya umar. Selama mereka sesuai dengan Allah dan Rasul, berarti ittiba kita kepada ulama itu masyrut dengan syarat. Tapi kalau ittiba kita kepada Allah dan Rasul mutlak, tidak boleh disyarati, Pak. Nih jenengan cocok tuh gak, ya tetap kudu melok. Gak kena, Pak, aku gak cocok oleh Nabi. Nih jenengan duwe pendapat ini yang ditobati, Pak. Itu kan salah tuh, Pak. Sehingga semua imam mazhab itu kan sepakat, Pak, terhadap pernyataan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Terus mereka juga memerintahkan mengikutnya supaya apa, Pak? Wa khudh min haitsu akhadhu. Suruh mengambil dari mana ulama-ulama itu mengambil. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal kan bilang la tuqallidni, janganlah engkau taklid kepadaku, wala Tsauri wala Auza'i. Demikian juga kepada Imam Tsauri atau Imam Auza'i. Tapi wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari sumber mereka beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga Muhammadiyah ya tidak bermadzhab sesuai dengan wasiat para imam, dan Muhammadiyah meyakini kebenaran itu tidak di satu mazhab, tapi kebenaran ada di lintas mazhab. Semua mazhab ini boleh kita pertimbangkan, Pak, ketika kita menemukan dalil yang menyokongnya dari Quran dan Sunnah itu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok mereka taklid? Ya tadi, karena beranggapan pintu ijtihad tertutup, tidak ada ulama pun yang memenuhi kriteria untuk berijtihad dan selevel para imam mujtahid, Pak. Tapi kalau kita di Muhammadiyah tidak semacam itu. Muhammadiyah tidak bermadzhab, tapi juga tidak anti mazhab. Mungkin itu ya jawaban singkatnya. Masih ada yang lain? Enggak kan? Oke. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.